Apa? Oh, Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa ya? 11. Oh itu ya. Ayat 11. Walaqad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal munu wal rusuh. Taubatan nasu salahil jasadi wal ruh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتن ومنها تخرجون صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنداني وللإمام الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ أسيد بن أبو بكر الأمشي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن عمرو السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن عمرو السقاف أستاذ حاجي فخر الرازي بن حاجي إسحاق أبي حاجي عبد الغني بن حاجي محمد أمي سيدي ليلى بنت ونجي موسى ديانا ساري وجعل ساري أصولهم وأبراهيم وإليه توسلنا كي حاجي أمي جعفر صادق وتوسلنا الأستاذ فتوني محي بن فلان المرحوم حاجي أستاذ حاجي رضوان أنور بن فلان المرحوم أستاذ بدر زين بن فلان المرحوم أستاذ حاجي ناصر بكري بن فلان المرحوم أستاذ حاجي إمام زركاسي روي بن فلان المرحوم الحبيب عمر الحميد وأصولهم وفرهم وخصوصا المرحوم إلى الروح Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Fulan, Bapak Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Pak Mertono bin Fulan, Pak Sudibyo bin Fulan, almarhum Bapak Haji Haris Kamaris Andika bin Fulan, Bapak Haji Waluyo bin Fulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Bapak Yatim Wakri bin Fulan, almarhum Bapak Haji Masra'il bin Fulan, almarhum Bapak Haji Rawijo bin Fulan, wali jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bacanya halaman 238 ya. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mautu rahatul mu'min."
sebaik-baik hati itu adalah kenyamanan orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul ulama'i zulmatun fid-din." Yang mana sekarang tuh? 238. Oh itu. Iya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, sadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lahu." Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. ya cukup deh. Nanti berikutnya insyaallah halaman ini 239 ya. Tanggal berapa sekarang nih? 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'mal mautu rahatul mu'mini. Jamaah sekalian, semua yang hadir, saudara-saudara sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan dan hormati, juga ibu-ibu yang terhormat juga, akhina Ustaz Haji Zainuddin dan Pak Haji Tubagus Mu'alib dan jajaran kepengurusan yang hadir yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ucapan dengan alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berkahkan di akhir bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan Allah berkahkan pula memasuki nanti bulan Sya'ban. Semoga umur kita dipanjangkan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, masih membahas tentang keutamaan mengingat mati. Keutamaan mengingat mati. Nabi menyatakan, hadis yang kita baca adalah mana itu tadi? Ni'mal mautu itu. Ni'mal mautu rahatul mu'min, yang artinya sebaik-baiknya mati. Ni'mal mautu sih artinya senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya kematian. Rahatul mu'min, roha artinya kesenangan. Kalau ini terjemahannya ya sama ya, yaitu kenyamanan. Senikmat-nikmatnya kematian, kesenangan bagi orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya orang beriman itu bila menghadapi mati, itu yang ditunggu-tunggu jemaah. Orang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya, ya, menjalankan perintah Allah, dia sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya, dia baca Quran, alhamdulillah 4 bulan sekali bisa khatam, amalnya sekalipun 2.000, 5.000 dia amal, ya Allah, dia berikan orang-orang yang layak, dia berikan. Orang ini nih, ya, kerjaannya begitu aja, dia nyari uang yang halal, dia didik anak-anaknya, diberikan belanja kepada istrinya yang halal, makan bersama-sama. Si bapak perhatiin anaknya, ayo sholat tak, ini udah subuh, ayo sholat, ayo sembahyang.
Ini si bapak udah capek di dunia, capek ngurusin anak, capek ngurusin istri, capek keadaan ekonomi, capek. Itu paling nikmat orang beriman itu apabila Allah menentukan kematian. Itu girang ya, roha. Jadi orang beriman, yang sebenarnya orang beriman, ya, menghadapi kematian nggak ada istilah takut. Orang kalau berangkat diajak jalan-jalan misalnya, ini contoh aja nih, umroh dah, ya umroh dah, diberangkatin umroh, dikasih duit jajannya, dan yang ditinggalkan istrinya juga dikasih juga. Berangkatnya enak. Kapan berangkatnya Pak? Ini kita kalau nggak Senin Minggu Pak. Kalau nggak Senin hari Minggu. Itu keberangkatan yang mendadak, mungkin Senin malam atau Minggu malam, ya maksudnya malam Minggu. Gila, tunggu-tunggu. Telepon pagi Pak. Jadi kita jadi Pak nih. Nanti malam Minggu bisnis saja. Waduh, alhamdulillah. Hampir kayak gitu, tapi nggak seperti girang ya. Roha itu artinya gembira. Kalau bahasa kitanya itu roha itu, kalau orang Arab bilang santai. Ada yang mengatakan roha itu represi. Jadi orang-orang beriman menghadapi kematian senangnya. Kapan saya mati ya Allah? Akan menyebut kira-kira sekian. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akan berjumpa dengan hari-hari yang ditunggu-tunggu, namanya hari kubur, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan istri yang udah duluan, ketemu dengan guru-guru. Ya alhamdulillah, kapan itu. Jadi Nabi mengatakan nikmal mautu rahatul mu'min. Orang beriman girang, senang girang. Yang takut orang yang gak beriman, orang munafik, suka bohong, dipercaya dia khianat, ya dipercaya dia khianat, janji nggak tepatin, utang banyak, dosa-dosa, selingkuh sama orang, apalagi tambah lagi korupsi, koruptor, waduh, khianat sama orang, janji sama orang, makan duit orang, waduh, itu kematian. takut ya Pak. Nih mudah-mudahan kita nih yang dikenal namanya husnul khotimah. Kira pengennya kita begitu ya Pak. Mari kita baca Pak. Al-mautu jisrun inal habib. Kematian itu adalah jembatan yang menuju pada orang yang kita cintai. Harus jalan dulu jembatan. Emang kekasihmu ada di seberang jembatan. Apa yang maksud jembatan itu? Kematian. Mau bertemu dengan ibu udah meninggal dunia. Mau bertemu dengan bapak udah meninggal dunia. Mau bertemu dengan guru-guru kamu udah meninggal. Bertemu dengan istri sudah meninggal. Bertemu ini melalui jembatan dulu. Namanya jembatan apa? Kematian. Begitu riwayatnya, nanti mereka berjumpa. Sama juga orang yang pergi haji, kloter pertama sama kloter ke-70, ketemu, gimana keadaan di Jakarta? Masih hujan nggak? Gimana ketemu anak gua nggak? Kenapa gimana? Jadi yang datang lama udah berbulan-bulan misalnya gitu, baru datang nemu di gimana kabar dia? Ini benar ada ini, benar di Jakarta kejadian ini, betul. Gua lihat video, alhamdulillah. Waduh, sekarang dia ngajar ngaji di rumah. Iya. Alhamdulillah anakmu semuanya berhasil. Waduh. Iya. Kayak begitu nanti. Gimana suasana di sana? Hampir begitu. Iya. Hampir begitu nanti. Siapa itu yang girang? Bakal dijemput kematian, dia girang, dia senyum. Malah maaf jemaah, ada orang-orang tertentu kematiannya ditahu. Subhanallah. Malaikat Israel dia bisa lihat dengan rupa yang bagus, yang indah, yang gak menakutkan. Ada orang tertentu begitu.
Assalamualaikum. Man anta? Siapa kamu ini? Ana malakal maut. Oh, malakal maut. In kana Allahu adzana li anzahu ruhak. Bila Allah setelah mengizinkan untuk mencabut rohmu, aku sudah berada di sisimu. Marhaba, katanya Allah, selamat datang, selamat datang. Kita karena belum dengar begitu jemaah, ada yang pakai salat dulu. Al-Imam Khomeini, pimpinan ulama revolusi Iran, itu waktu dia sakit, udah grafik jantung lah, udah pada ditunggu keluarganya. Kan dia pimpinan imam revolusi, ya. Reza Pahlavi itu bisa diusir dari Iran, akhirnya jadi negara Islam. Waktu dia imam besar itu, dia minta apa? Aku mau sholat. Kata tim dokter bilang, ya imam, silakan dalam keadaan tidak. Gak bisa imam, gak aku. Dia duduk, subhanallah. Masuk ke dalam duduk, pegangkan aku. Udah dijaga awalnya. Di saat kita sholat, aku dikendalikan menghadap pada Allah. Minta diri jangan. Tim dokter bingung. Itu rekamannya ada. Saya dikasih sama teman yang kuliah di Teheran, di Kubu. Dia dipegangin berapa orang? Dipegangin belakang. Kata anaknya setelah udah wafat, ayah tidak ingin memperlihatkan dirinya ada kekurangan di hadapan Allah. Padahal udah sakratul maut. Ayah nggak ingin di hadapan Allah memperlihatkan kekurangan kesehatan. Dalam bukan begini tampakkan dia masih sehat. Allah beda sama kita. Ya, baru kaki kena asam uratnya pakai bangku. Udah nunjukin Allah udah gak mampu diri. Imam Khomeini subhanallah, seorang ulama besar. Iya. Bisa menantang Amerika itu. Sekarang penggantinya Al-Imam Ali Khamenei. Sholat dipegang rukun, takut jatuh. Saya lihat videonya, udah selesai. La ilaha illallah. Imam, ya imam. Subhanallah, cakep. Menyebut kematian dalam keadaan selesai sholat. Ada orang-orang tertentu itu, ya. Ada orang tertentu begitu. Imam Samudra waktu udah dieksekusi untuk hukum mati tembak, dia minta, aku minta sholat dulu. Waktu ada pemboman di Bali, kota maksiat di Kute, dia minta sholat dulu. Dibolehkan. Dia pesan dulu istrinya yang pakai itu apa namanya tutup muka, hijab. Teruskan perjuangan bapak, anak jaga, teruskan perjuangan. Kau tinggal punya, sedihnya mah. Kamu kan nyusul apa? Anak bilang nyusul apa? Syahid. Soalnya baru tembak. Subhanallah, ada orang tertentu berani menghadapi mati. Kita mungkin dosa kita banyak kali ya. Dosa kita banyak, tambah lagi.
Jadi ini Nabi mengatakan jemaah, nikmal mautu rahatul mu'min. Orang beriman girang menghadapi kematian. Atau contoh dalam satu riwayat, orang mati bagaikan orang tidur. Jadi tidur itu temannya mati. Jadi kalau waktu orang mati bagaimana? Kayak tidur. Gimana kita menghadapi saat kita udah ngantuk? Jaga di rumah sakit udah 2 malam, besoknya ngantuk banget, ditaruhin spray udah bersih, bantal agak tinggi dikit, ya Allah, udah kita sholat subuh, itu menghadapi ngantuk, girang kita, baru tidur, Orang beriman nanti sama juga orang dalam keadaan ngantuk, ngadepin tempat tidur, bantal enak langsung tidur. Ada orang tempat tidurnya enak, bantalnya empuk, agak tidur. Dia bilang, bingung saya Pak. Dulu almarhum Bapak Ciptadi ngomong saya gitu, saya sulit tidur Ustaz. Kalau udah setengah 10 saya, kata beliau almarhum, susah tidur saya. Itu kamar saya bersihkan, saya ini pembantu saya taruh di belakang supaya saya hening. Jadi ada orang-orang yang tidurnya susah, pikiran barangkali atau kesehatan barangkali. Nanti maaf orang meninggal gitu, ada yang susah, ditunggu belum mati juga udah ditangisin. Anak udah nangis, maafin Pak, besok masih hidup lagi. Dikira udah mati, mohon maaf ya, dikira mati, hidup lagi. Yang saya cerita begitu, ada jamaah sini, masih bapaknya Haji Asli masih hidup. Dia bilang, Mahfud, itu udah lihat kan itu? Belum Haji, kita lihat sana. Rumah sakit sini dekat Kaum Melayu. Gue dengar dari Selasa dia mati, nggak jadi. Hari Rebo ditangisin mati. Ini hari Jumat kita lihat sana ya. Saya lihat berdoa beliau sampai di rumah sakit itu. Anak udah ngumpul, saya doain saat, ya Allah, kata bapaknya Haji Asli, Bapak Haji Hasan, gue maafin salahnya Allah, baca doa, Allah gampangin segala-galanya, serahin sama Allah. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya baca Fatihah, Pak, tim dokter sudah datang. Gimana? Dokter udah tahu udah 4 kali dari Senin ke jadi, asal gak jadi, ditangisin, hidup lagi, sampai Kamis hidup lagi. Dokter udah bosan, Pak, antara nggak mati nih, Pak udah kelihatan Pak, datang, oke, wah, tim dokter udah nggak ada, susah. Yang enak dia tidur, yang enak apa namanya, kena bantal langsung apa? Tidur. Ya, makanya kita minta doa tuh, baca doa kalau salat duha, apalagi tahajud. Allahumma hawwin alaina fi sakratil, Allahumma hawwin alayya fi sakratil, Allahumma nas'aluka taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayya fi sakratil, ya Allah, aku minta taubat sebelum saya mati. Ya Allah, berikan kesenangan saat saya mati. Anak redo, ini redo, kesenangan, gak ada urusan sama manusia. Utang piutang udah saya selesaikan, gak ada masalah. Udah gak mau saya tinggalkan dunia dalam keadaan, ya, rahmatan indal maut. Terus yang ketiga, wa maghfiratan, Kau udah ampunin dosa kami ya Allah, baik kepada Engkau maupun kepada hubungan manusia. Baru kita kata, Allahumma hawin alayya bisakratil, ya Allah gampangin ya Allah di saat menghadapi koma, sakratil maut. Ada yang susah jemaah. Tetangga saya kemarin hampir berapa hari, hampir 3 minggu, ya, dia meninggal hari Kamis di rumah sakit
apa namanya MMC. Jadi orang beriman meninggal dunia kira mau bertemu sama Allah, bertemu Rasulullah, kira bertemu sama ulama-ulama, guru-gurunya, bertemu sama bapaknya. Kan bapaknya udah meninggal. Saya udah meninggal dunia, mau bertemu bini kita, bertemu mau ketemu, dia udah di alam barzah, ayo ngalami mati. Kita orang beriman, ibadah sering, sholat malam sering, kira alhamdulillah. Ya, jangan sampai kematian kita menghadapi nggak enak, kecelakaan, jangan sampai. Ya, naudzubillah, jangan sampai naik kapal masuk ke lautan, naudzubillah, memang syahid. Kayak kemarin itu di mana di Aceh, waduh, itu kalau kita lihat dalam keadaan sakratil mautnya ngeri ya Pak. Yang tiban ini, yang kena air, yang ngap-ngapan, tiban runtuh-runtuhan. Allah yahfad, jangan sampai. Kita pengen roha, kematian kita senang, nggak pakai jerit, nggak pakai anak pada pingsan. Nah kan itu gak enak. Kita mati anak pada pingsan. Itu namanya bukan rahmatan indal maut. Kita pengen rahmat. Allah sayang, mereka sayang ketika kita al-maut. Yang kemudian Nabi bersabda, mautul ulama zulmatun fid din. Kematian ulama itu menjadikan kegelapan di agama Islam. Ulama, ustadz, kiai, guru-guru ngaji. Ya pejabat sih mati nggak begini. Ustadz yang bikin terang anak ngerti Quran, yang bikin terang itu masjid dengan siraman rohaninya, yang bikin terang musola jadi rame, ada yang baca Quran, ada yang menyampaikan fikih. Rohnya masjid siapa jamaah? Ulama. Kalau masjid udah nggak ada ulamanya, jangan menang lampu dong gini. Kalau masjid nggak ada ulamanya, itu bagaikan rumah sakit nggak ada dokter. Kalau masjid nggak ada ulamanya, ustadznya mati, kiainya mati, yang ngajar mati, bagaikan rumah sakit nggak ada dokter. Orang sakit banyak. Orang sakit banyak, iman dokter nggak ada. Jadi Nabi mengatakan kematian ulama, kematian ustaz yang ngajar 3 orang, yang ngajar 10 orang dengan kayak begini nih baca Quran. Kematian ulama itu merupakan gelap, bukan gelap lampu. Gelap sinar hati, gelap nur yang disampaikan oleh mereka. Gelap bukan ini kan? Kalau lampu mati gampang dibeli, besok pagi jam 9 ganti bohlam gampang. Itu mati tuh, gampang mas. Suruh kita punya anak angkat, coba ambil itu tangga besi, angkat, beli besok di situ di terminal. Kalau ulama meninggal dunia, siapa yang gantiin? Kita masih sedih. Pak Umar Ja'far Shadiq meninggal, siapa yang bisa gantiin? Mana anaknya? Generasi mereka mana? Bohlam mati gampang dibeli, ulama meninggal dunia, ayo sampai ganti. Ya Allah. Jadi Nabi memberikan perumpamaan matinya ulama, matinya orang alim, matinya guru ngaji, matinya ustaz, matinya kiai, bagaikan gelapnya agama Islam. Gelap. Bukan gelap ini nih. Gelap hati, nggak ada yang memberikan sinar nasihat. Itu kita wajib sedih jemaah. Dalam hadis nanti ada di sini. Ya, man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafik, fa huwa munafik, fa huwa munafik. Kata Nabi, siapa orang yang tidak sedih, enggak ada duka kematian ulama, kematian ustaz, ini orang munafik, orang munafik. Sekalipun bukan guru kita, Ya Allah, dia meninggal dunia. Saya waktu lagi ngajar, adiknya Ustaz Haji Asli, namanya Haji siapa itu? As'ad, benar. Saya datang, ayo kita ini mandiin ini. Saya lagi ceramah di Klender,
ada berita Ustaz Zainuddin MZ meninggal di alam. Saya minta, saya waktu itu belum punya mobil, antar nana ya, jadi nggak pulang dulu, langsung ke sana Radio Dalam Kebayoran. Ya Allah, ulama meninggal dunia, habis di Jakarta nih. Ulama Habib Muhammad Kuitang Islamic Center meninggal. Jadi kita biar bukan guru kita, nawarin diri, saya siap mandiin kalau anak yang nggak ada, saya siap menggotong, saya siap gali kuburannya. Saya nggak masuk hari ini Pak kerja, kenapa? Guru saya meninggal. Saya cerita berkali-kali di sini. Saya punya guru Ustaz Pak Harun Razi Ishak meninggal waktu musim Covid dari rumah sakit Polri. Kemudian saya nggak ungkit masalah fitnah itu sampai ke meninggal kayak jam 3. Anaknya namanya Sofi. Ustaz, apa udah nggak ada Ustaz? Yang benar. Masih saya. Dan 2021 kira-kira saya ke rumahnya. Itu yang larang, jangan dekat Pak, ini musim nanti kita nggak apa-apa. Ini guru saya. Nanti dari jawaban saya, kalau saya kena ketularan ya COVID nggak apa-apa, saya akan menyusul kepada beliau. Jangan begitu Pak, ya. Saya tanggung jawab sendiri. Dilepas, saya buka, tutup ini, saya cium, jauh, dekat nggak boleh, muka saya cium, saya di masa ngomong, saya cium pipinya. Ini guru gua ngajarin ngaji, ini guru gua ngajarin bahasa Arab ini guru gua nih ngajarin dulu, gua bisa ini gara-gara dia ini. Orang pada takut, udah kan COVID saat itu. Pak Aris saja, Pak Aris Komar, nih yang beliin ini Pak nih. Pak Haji Komar, Pak Haji Aris Andika nih yang beliin ini Pak nih. Dia meninggal dunia, ambulan sampai depan situ. Tanya Ustaz Zaini, kita sholatnya jauh banget Pak. Sholatnya ngadapkan ambulan, ditutup, ambulan ditutup. Kita nyalakan ambulan saat itu malam jam 12. Tahu deketin begitu tuh. Saya deketin benar-benar. Dijaga. Saya buka. Saya cium. Ini guru saya. Pak nanti gini ya Bapak. Saya ikhlas. Tuh. Sekalipun bukan guru kita ngajarin, sedihlah kita ulama. Kalau lurah, camat, apalagi dah, menteri, anggota MPR, apalagi dah, calon-calon legislatif, ya meninggal, biarin dah, ninggantin banyak. Dia belum mati, ninggantin udah bererot, udah ngantri. Mudah-mudahan dia mati, gue yang gantiin. Presiden banyak, waduh. Nah. Yang susah, yang sulit, yang kita benar-benar sedih, pengganti ulama. Siapa jemaah ya? Ya Allah, doain ya Ustaz Zainuddin biar sehat beliau. Ya, ini beliau termasuk hafiz Quran, ulama beliau ini. Ulama bukan di mimbar, jemaah. Ulama bukan di mimbar, bukan. Tukang obat itu mah. Ulama yang ngajarin ini, ngajarin akhlak, bagaimana begini. Iya. Kalau ini mah pinter retorika. Retorika diajarin ada kursusnya. Nada begini, dalam keadaan sedih bisa nggak begini? Saudara-saudara sekalian, coba tuh 2, 3 dalam keadaan sedih. Oh, bagilah retorika. Ulama enggak di sini, kata Nabi bilang nanti di akhir zaman ya'tilan nasi zamanun kasirul khutbah. Nanti di akhir zaman banyak penceramah, banyak retorik. Qalil ulama, sedikit ulama-ulama yang ngajarin ayat hadis. Sini coba kumpul. Kita baca Quran yuk, nunggu maghrib ayo. Baca kamu. Apa arti masih ada waktu berapa menit lagi nih? Ayo.
Rukun sholat ada sekian, rukun wudhu sekian. Kamu tahu wudhu begini. Itu ulama tuh. Bukan gini-gini. Akri gue jadi ulama kalau gitu. Tahu akri? Iya. Itu tuh jamaah, ulama meninggal dunia satu kegelapan di agama Islam ini. Yang terakhir Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam, kalau seorang mati meninggal dunia in qata amaluh, amalnya terputus. Udah enggak sholat lagi, enggak ibadah lagi, enggak puasa lagi, putus. Putus hubungan. Orang kalau sudah meninggal dunia putus enggak ada, udah putus. Illa min salsin, kecuali masih nyambung terus 3, nyambung terus. Dianya udah pensiun, udah nggak sholat lagi, nggak baca Quran lagi, nggak haji lagi, nggak puasa lagi, nggak tahajud lagi, nggak badiah lagi, habis sudah, putus, udah PHK, udah nggak kerja. Tapi masih nyambung 3 hal. Apa itu? Pertama, setelah dia sudah putus hubungan dengan dunia, sudah dalam kubur, sudah diam, pertama sedekah jariyah. Ini almarhum masih punya sedekah jariyah, jalan terus tuh. Beli keramik di musola, cuman atuk keramik yang satu nempel di musola, pahalanya mengalir ke kuburan dia. Dia cuma beli bohlam panjang gini nih. Tuh gitu tuh jamaah. Bohlam yang awet yang ini jamaah. Dia beli, apalagi yang gede-gede begini, masih jalan tuh bohlam. Itu pahalanya ngalir kuburan. Yang kedua apa? Sholat udah enggak, puasa udah enggak, udah putus. Yang masih nyambung terus pahala sedekah jariyahnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmunya masih bermanfaat. Dia udah enggak ada, kitabnya ini bermanfaat. Ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani nih, ini terjemahin. Beliau ini meninggal tahun 1843, 1800 sudah nggak ada orang ini. Kuburannya di Mekah, di Maklah. Ini namanya ilmu yang masih bermanfaat. Dia nyatetnya tahun 1800, kita belum ada. Kitabnya masih dibaca. Buya Hamka, orang udah nggak ada. Meninggalkan sedekah jariyah jelas. Ilmu yang manfaat, punya buku-buku namanya Tafsir Al-Azhar, dibaca orang. Makanya ulama dulu, tanda ulama dulu punya karangan. Dia meninggal dunia ada karangannya. Iya. Ada karangannya. Guru Adi ada karangannya. Namanya Tukilan. Guru Marzuki ada 6 karangannya. Sabilut Taqlid itu kitab fikihnya banyak. Ulama sekarang meninggalkan apa sekarang? Surat Tanah direbut sama anaknya nanti. Paling HP. Jadi orang yang meninggalkan ilmu masih bermanfaat setelah dia tiada, itu bahagia. Yang ketiga apa? Awaladin sholihin yad'ulahu. Dia sudah meninggal dunia ini orang, meninggalkan anak yang masih berdoa, masih ibadah, masih sholat, sekalipun bukan ustaz, anaknya bukan ustaz, masih doain bapaknya, masih ziarah kuburannya, masih dia ingat bapaknya, ibunya, dia umrohin bapak ibunya. Ini ibunya atau bapaknya udah pensiun, udah dalam kubur, girang, nggak punya jariyah pak, nggak ninggalin uang nggak, tapi bapak ibu punya anak yang masih doain. Dia kerja di perusahaan, dia amal untuk ibunya, dia amal untuk bapaknya, dia baca Quran, udah hatam, ini pahalanya ya Allah untuk ibuku. Dia lanjutin lagi, ini pahalanya untuk ayahku, bapak ibunya girang. Itu kita girang jemaah, nggak enak punya anak, udah atuh preman ya, anak biar 10, 2 soleh udah cukup. Yang 8 istilahnya telur tembuhuk, biarin gak apa-apa. Punya telur 10, yang berhasil cuma gak apa-apa. 2 soleh,
mau ibadah, mau kerja, mau kuliah, doain anak bapaknya, diziarin kuburan ayahnya. Dia beramal untuk niat, ya Allah aku niat untuk ayahku ya Allah. Aku niat umrah pagi hari ini untuk ayahku atau ibuku. Punya anak atu, preman, ya, naudzubillah min, apes tuh bapak dah, apes, naudzubillah min. Dan mudah-mudahan jamaah Allah berikan kita taufik hidayah, selalu Allah berikan sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.